Oh, nutupi piyambak. Kok. Oke. Boten tingali, Pak. Apa tinggalan? Tinggal. Oh, ya siap. Oke. Lumayan. Jelas. Oke. Yang penting presentasi siapa? Ya, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Baik, Pak. Mari untuk pembelajaran kali ini, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu karena doa adalah senjatanya orang muslim. Pada kali ini kepada Mas Rozikun sebagai ketua kelas, silakan dipimpin doa agar perjalanan ini dengan lancar. Monggo Mas Rozikun. Ya, teman-teman semuanya siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya. Mari sebelum memulai pembelajaran ini, bahwa pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, di hari Jumat, kita akan membahas tentang pengertian binatang halal dan haram. Nah, sebelum itu, kemarin telah membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sudah tahu semua kan makanan-makanan halal dan haram? Sudah, Pak. Belum. Oke, belum ya. Kalau belum nanti cari sendiri ya. Nah, makanan yang halal dan haram itu. Oke. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan. Sebelum menyampaikan tujuan, Pak Guru lupa akan mengabsen dulu. Barangkali ada yang sakit atau yang lagi kemana izin. Nah, akan absen dulu ya. Oke. Yang pertama, Mas Setiono hadir. Oke. Mas Ahmad Sunoko Hadir, Pak. hadir. Oh, alhamdulillah. Mas Ahmad Al-Amin. Hadir, Pak. Oh, nggih, hadir. Alhamdulillah. Mas Irfan Suseno. Hadir, Pak. Mas Hidayatullah. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Rozikun. Hadir. Mbak Anis. Mbak Anis hadir. Hadir. Oh, Hadir, Pak. alhamdulillah. Mbak Siti Zuhro. Hadir, Pak. Hadir. Oke, kalau ada semua, mari kita persiapkan alat-alat tulis, mendengarkan dengan baik nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru Nahdudin pada pertemuan kali ini tentang pengertian binatang halal dan haram. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah nanti anak-anak atau siswa dapat menjelaskan pengertian binatang halal dan haram yang dikonsumsi dengan baik dan benar. Yang kedua, nanti setelah menyaksikan presentasi guru, siswa dapat membaca dan menerjemahkan dalil tentang binatang yang halal dan haram dikonsumsi dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis binatang yang halal dan haram dikonsumsi. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah nanti berdiskusi, siswa dapat menjelaskan hikmah mengkonsumsi binatang yang halal dan haram dan menghindari binatang yang haram untuk dikonsumsi dengan benar. Baiklah, itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan
menerangkan tentang pengertian. Nah, pasti anak-anak sudah tahu dan sudah tidak asing dengan namanya binatang. Contohnya di Jogja itu ada namanya Gembira Loka. Nah, di situ banyak sekali binatang atau namanya kebun binatang. Ya, sudah tahu semua Gembira Loka, anak-anak? Belum, Pak. Oh, belum. Nanti kalau sudah syukur nanti kita rekreasi ke sana ya. Ya, ke Jogja. Ya, asik, asik. Bayar sendiri-sendiri tapi oke. Nah, sekarang adalah pengertian dari binatang yang halal. Apa itu binatang yang halal? Binatang yang halal adalah binatang yang diperoleh dengan cara yang halal dan diperbolehkan dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya orang yang beriman. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu adalah binatang yang halal. Tahu binatang halal? Sudah paham tentang binatang yang halal? Binatang yang halal tadi sudah? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang adalah pengertian dari binatang yang haram. Binatang yang haram itu ada dua. Ada haram bizati, ada haram karena zatnya atau haram hukmi, secara hukumnya atau sababi. Nah, binatang yang haram secara zatnya seperti contohnya babi dan bangkai karena telah diharamkan. Itu. Kalau yang halal contohnya adalah banyak sekali binatang yang halal seperti apa? Ayo anak-anak, binatang yang halal apa saja? Ayam, Pak. Ayam, Bebek. Bebek, Bebek. ya, apalagi Kerbau. banyak sekali, iya. Sapi. Nah, itu adalah binatang yang halal seperti dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1, wahillat lakum bahimatul an'am, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Jadi semua binatang ternak dihalalkan untuk dimakan. Itu binatang yang halal. Ya. Kalau yang haram itu binatang yang telah diharamkan oleh Allah baik zatnya atau sebabnya. Nah, untuk pengertian di sini sudah paham anak-anakku yang soleh-solehan? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham kita lanjut kepada nih jenis-jenis binatang yang halal. Nah, ini binatang juga ada jenis-jenisnya, yang halal ada, yang haram juga ada. Jenis-jenis binatang yang halal dikonsumsi antara lain adalah semua jenis binatang yang hidup di air. Nah, di air itu adalah halal, baik berupa ikan ataupun bukan, mati karena alasan tertentu maupun mati sendiri, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 96. Ini hukumnya yang berbunyi uhilla lakum saydul barri wa bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagaimana makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan. Jadi binatang yang ada di air, ikan, apa saja itu halal untuk dikonsumsi, bahkan bervitamin yang banyak. Sudah tahu jenis binatang yang ada di laut anak-anakku yang sehat selalu? Oh, contohnya ikan apa aja yang ada di laut? Gastrozikun apa biasanya makan laut nih, makan air laut. Ya.
Iya, Masya Allah. Hebat sekali nih Mas Rozikun. Oh, kepiting. Kepiting di laut apa bukannya? Rajungan. Oh, dan oke, berarti udah familiar atau sudah sangat mengenal sekali. Nah, Masya Allah ada kuda laut. Ya, itu adalah jenis-jenis binatang yang hidup di air. Jadi firman Allah itu menerangkan bahwa kebolehan memakan makanan yang ada di laut, baik mati sendiri atau lainnya. Nah, itu tadi disampaikan hukumnya adalah dalilnya pada surat Al-Maidah ayat 96. Nah, yang sekarang jenis binatang yang halal yang ada di darat. Nah, di darat tahu darat itu apa? Bumi, Pak. Nah, bumi di atas tanah. Alhamdulillah. Oke, bagus. Pak Guru akan mencontohkan ya biar lebih jelas binatang darat yang halal apa saja seperti tadi yang disampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 tadi yang artinya wallahu a'lam bimuradi, yang pertama dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Contohnya sapi. Tahu sapi yang bunyinya kayak apa? Pak Hidayatullah. Nah, Masya Allah. Nah, itu tahu sebentar lagi kita akan korban. Nanti kita lihat ada sapi, ada kambing yang berkorban itu. Kemarin guru siapa itu menerangkan tentang kurban. Nanti bentar lagi akan memakan binatang ternak, itu contoh yang halal kayak sapi, kerbau, kambing, domba, ada kelinci, ayam dan lain sebagainya. Itu binatang-binatang yang halal dimakan di darat kalau secara syar'i, cara penyembelihannya ataupun lainnya. Untuk jenis-jenis binatang halal dan haram sudah paham anak-anakku? Ya. Alhamdulillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang pengertian jenis-jenis binatang halal dan haram? Tanya, Pak. Oh iya boleh, Mas Hidayatullah. Tanya. Kalau binatang anjing laut termasuk halal atau tidak, Pak? Oh, kalau anjing laut itu berarti tidak boleh dimakan karena berbau anjing laut yang ada taringnya atau itu kan tidak boleh. Kalau yang tidak ada dicontohkan ya, kalau itu tidak boleh karena anjing laut walaupun hidupnya di laut mungkin ada pengecualiannya. Iya seperti itu. Oke, hebat sekali ini pertanyaannya luar biasa. Nanti Bapak tanyakan kalau kurang puas. Terima kasih. Yang lainnya, monggo. Kalau sudah, kita kembali pada... Oh iya, tanyanya yang ini. Ya monggo. Udah ya tadi. Ya, lanjut. Nah, gimana Mas Rizkun? Ikan hiu itu kan halal karena hidupnya di laut, tapi kan dilarang untuk memburu, Pak. Itu kalau mati sendiri itu boleh dimakan atau enggak, Pak? Karena nanti kalau dimakan bisa dikenai hukum, Pak. Oh, kalau seperti itu kan ada elatnya berarti, karena elatnya apa? Dilindungi oleh pemerintah secara hukum tidak boleh. Nah, karena untuk dilindungi. Nah, seperti itu, Mas. Ya, terima kasih luar biasa. Ini pertanyaan kelas berat ini. Terima kasih Bapak sampaikan. Aplusnya untuk para siswa kita. Terima kasih. Semoga menjadi anak yang soleh-soleha, cerdas, manfaat, dan barokah. Amin Allahumma amin. Baiklah, itu tentang pengertian kedua jenis-jenis binatang yang halal dan haram. Baik ada binatang air dan binatang darat. Contohnya tadi jelas sekali. Nah, sekarang adalah pengertian binatang yang haram. Nah, binatang yang haram dikonsumsi itu binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Haramnya karena zatnya. Contohnya apa? Haram karena zatnya itu sendiri.
Contohnya daging babi dan bangkai. Nah, yang kedua haram karena hukum atau sababi. Contohnya ayam yang disembelih bukan karena nama Allah atau selain Allah, itu hukumnya haram. Sebabnya ayamnya haram, tapi sebabnya ayamnya halal, tapi sebabnya karena disembelih bukan karena atas nama Allah, jadi haram dimakan. Itu adalah binatang yang haram pengertiannya. Sampai di situ binatang haram bisa dipengerti. Nah, oke. Seperti dalam ini firman Allah Subhanahu wa taala ayat surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusub, yang artinya wallahu a'lam bimurad. Nah, itu adalah dalil tentang binatang yang haram dagingnya untuk dimakan, yang artinya diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anakku, itu sudah jelas sekali keharaman binatang-binatang yang telah ada nasnya oleh Allah, baik Allah maupun Rasulnya. Gimana anak-anakku yang baik hati, itu jenis binatang yang haram dikonsumsi. Gimana, sudah jelas sekali? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Itu contohnya tadi sudah ya. Binatang ada ya, jenis binatang yang haram dikonsumsi antara lain, yang pertama binatang yang haram karena ada nas Al-Quran dan hadis. Tadi contohnya contohnya babi, khomer, apalagi itu binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam, berparuh kuat, dan binatang jalalah atau yang memakan kotoran. Nah, itu juga diharamkan. Yang kedua, haram karena perintah untuk membunuhnya. Contohnya ular, kalajengking, burung gagak, dan tikus. Itu haram karena ada perintah untuk membunuhnya. Nah, yang ketiga, haram karena membunuhnya. Contohnya semut. Tahu semut? Tahu, Pak. Oke. Lebah, madu, katak, burung udut, burung hantu. Nah, itu haram karena dilarang membunuhnya. Yang keempat, haram karena menjijikan. Menjijikan tahu anak-anakku? Tahu, Pak. Oke, apa itu? Kalau dilihat itu membuat Jantung, Pak. Pak. Nah, itu. Nah, apalagi berarti melihatnya Cacing. menjadi geli cacing. Oh, iya, boleh. Itu. Yang kelima, haram karena disembelih bukan karena atas nama Allah. Contohnya walaupun itu barangnya halal, kayak bebek. Contoh Mas Rojikun sama teman-temannya malam tahun baru, pesta atau syukuran, kelulusan, nyembelih ayam atau nyembelih bebek kangge dibakar. Tapi nyembelihnya asal potong bae. Orang nama Allah, orang nama Gusti Allah. Nah, ikan pun barangnya halal, tetapi haram sababi. Gimana Pak Mas? Saya kan sudah Islam, Pak. Oh, sudah Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah yang saya sebut, Pak. Iya, kan itu barangkali bukan atas nama selain Allah. Barangkali namanya juga kan anak-anak lagi berpesta seneng, yang penting sembelih saja.
Nah, itu jaga, harus hati-hati. Jangan pada tugel baik. Engko sing tugel salah dudun dasar. Nah, ya. Itulah dari ini Bapak materi Pak Guru yang disampaikan tadi tentang jenis binatang halal dan haram. Sampai di sini kira-kira sudah hafal? Sudah paham? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, nanti dibagi 2 kelompok. Nah, pada kesempatan ini nanti dibagi, kalau sadar dibagi 2 kelompok. Ya, karena apa? Ada jenis makanan haram dan haram. Nanti 2 kelompok, 4. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu menuliskan jenis-jenis binatang yang halal apa saja. Nah, yang kedua menuliskan jenis-jenis binatang yang haram. Ya, itu. Oke, kalau sampai di sini sudah apa semua? Sudah paham semua? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah, sekiranya itu cukup sangat-sangat paham. Insya Allah sangat-sangat kompleks. Nah, baiklah. Untuk kalau sudah paham semua, Pak Guru akan menyimpulkan dari hasil diskusi pada kali ini atau pelajaran kali ini. Yang pertama itu dari binatang-binatang yang halal. Nah, pengertian binatang yang halal. Yang pertama, binatang yang halal adalah binatang yang halal, binatang yang boleh untuk dimakan, diperoleh dengan cara yang halal dan diperbolehkan dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya orang yang beriman, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tuh. Yang kedua, binatang yang haram itu adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi atau dimakan karena ada dalil yang mengharamkannya. Dan adapun keharamannya ada 2, yaitu haram lidzati dan haram sababi atau hukmi. Contohnya binatang yang haram itu contohnya apa saja tadi telah disebutkan. Yang pertama, binatang yang haram adalah 1, binatang haram karena ada hadis, ada Al-Quran, contohnya babi, khomer, binatang buas, bertaring, burung yang bertaring, dan lain sebagainya. Yang kedua, haram karena perintah untuk membunuhnya, seperti ular, kalajengking. Ketiga, haram karena dilarang membunuhnya, semut, lebah, madu, katak, dan lain sebagainya. 4, haram karena menjijikan, seperti belatung, pacet, dan lintah darat. Yang kelima, haram karena disembelih bukan atas nama Allah. Itu pengertian dari binatang dan jenis-jenis binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Baiklah, kalau sudah paham semua, nanti Pak Guru tadi tugasnya yang pertama, 2 kelompok itu bikin kelompok yang satu menyebutkan jenis-jenis binatang yang halal dan yang satu jenis-jenis binatang yang haram. Dan nanti pada pertemuan yang terakhir, Pak Guru akan bertugas lagi, yaitu akan bikin Google Form. Nanti kalian di rumah, Pak Guru akan berikan nanti videonya tentang makanan, tentang binatang yang halal. Nanti kalian di HP, karena sekarang sudah zaman teknologi, kalian akan tinggal klik, nanti akan tahu sendiri nilai yang akan kalian dapatkan. Ya, itulah tugas dari Bapak Guru. Mudah-mudahan kalau sudah paham semua. Sudah paham sampai di sini? Paham. Oke lah, kalau sudah paham, nah baik Pak Guru, berarti akan menutup pertemuan pada pertemuan kali ini. Nah, mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Monggo, sarang-sarang. Mari kita tutup ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah.
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku yang soleh-soleha. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Dari Bapak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Terima kasih.